Kita ada 128 produk. 128 produk? Iya, tadinya mau saya bawa semua tapi takutnya nanti penuh meja kan. Ntar saya bingung, saya kayak unyil ngobrolnya. Kita kasih solusi. Ini dokter yang saya cari-cari. Wah, kisah perjalanan Anda luar biasa loh. Dari minus sampai sekarang punya 15.000 mitra, distributor, agen, reseller. Cuannya udah 2 digit miliar kali mungkin ya. Iya, tapi kan Anda nggak flexing. Kenapa sih? Kayak beliau-beliau ini, kata orang-orang. Nah, ini disclaimer ya, bukan bahas beliaunya, tapi lebih kepada rame di berita perjalanan kasus 3 bos skincare bermerkuri di Makassar. Kini akhirnya tersangka. Kan sempat dibahas-bahas mengenai dokter Deddy Kobuzer juga sempat bahas ya. Fenomenal dokter flexing. Taunya beneran merkuri. Merkuri itu nggak boleh dok ya? Nggak boleh, sama sekali kandungan merkuri di dalam skincare itu dilarang. Oke. Dan Anda tuh pakai artis nggak? Flexing nggak? Nggak pernah kita endorse artis. Hah? Nggak pernah endorse artis. Tapi kok bisa ada di media-media? Sampai banyak cerita suksesnya para resellernya tuh sekarang akhirnya jadi punya mobil. Dari Purworejo nih bener-bener ngeracik sendiri. Dan kisahnya menarik loh beliau. Pokoknya nanti nonton sampai akhir lah ya. Ditipu miliaran, bawa uang masuk dari orang-orang, para bidan. Taunya ternyata penipuan. Ya forex, oknum forex lah ya. Iya, oknum forex. Terus akhirnya stres. Istri belum dikaruniai anak. Iya. Ya kan? Terus berusaha untuk minum obat untuk program kehamilan. Malah menekan hormon, ujung-ujungnya mukanya parah. Jerawatan. Parah, ya. Kisahnya keren banget loh dokter Wahyu nih. Sampai akhirnya ada ikatan emosi gitu kan. Istri tercinta diracik sendiri di rumah. Iya. Berhasil emak-emak satu Purworejo menghidupkan desa. Hidup ekonominya gara-gara dia. Boleh gak dok nih dijualin juga? Ikut jualan gitu ya. Karena kalau aku cuma nawarin pada ngefek. Kalau aku gak dapat apa-apa sayang banget nih. Iya. Lihat sekarang DRW Skincare raih Top Beauty Shop Performance versi CNBC Indonesia. Keren. Ini eventnya CNBC? Iya, eventnya CNBC. Oh iya. CNBC Indonesia Awards 2024. Ya. Apa aja dok? Sekarang udah ngapain aja? Nanti cerita perjalanan ya. Iya. Sekarang dapat apa aja? Mitra 15.000. Kurang lebih 15.000. Terus yang masih aktif. Beauty Center? Beauty Center kita baru mulai dari Jogja. Ada 11 beauty center Wow. di Jogja. Memang kita semacam inkubasi ya. Jadi berusaha di tempat kita dulu untuk memastikan bahwa ketika kita nanti spreading ke berbagai tempat memang udah benar-benar siap secara manajemen, siap secara SOP. Makanya kita memang benar-benar di tahun ini fokusnya di Yogyakarta dulu untuk memastikan bahwa kesiapan semuanya untuk diekspansi ke luar Jogja itu nanti sudah memang benar-benar siap secara pelayanan, kualitas produk dan juga manajemen. Klinik juga ya? Ya, betul. Klinik berapa? Klinik baru 3 Woy, di Purworejo dan Magelang. Rencana tahun ini kita ada beberapa pengembangan klinik juga. Revenue udah berapa? Lihat ya, bentuk obrolan revenue itu gede banget. Sebelum nanti dokter cerita kok bisa ya dari minus, dari ngobatin istri berawalnya ngeracik sendiri di rumah, bukan di apotek, kena pelanggaran tuh harusnya dulu. Belum tahu dulu ya. Jadi Ya, dulu hanya untuk orang-orang terdekat aja. Iya ya. Karena untuk orang-orang terdekat aja sih awalnya. Wah perjalanannya sampai akhirnya tadi ngomong di belakang kamera sama saya, guys, saya rugi berapa? Pernah rugi 1 miliar. Iya. Itu nggak ada apa-apa. Ketipu 1 miliar. Enggak, yang di skincare rugi, loss. Oh, loss di bisnis yang baru itu besar, tapi karena itu resiko bisnis dari dana kami sendiri, bagi saya itu aman. resiko lah ya gitu. Ya, tapi aman. Aman. Tuh lihat, rugi miliaran aja masih aman. Berarti kan revenue-nya udah, ini lagi gue pancing sebenarnya beliau. Ya kan kalau revenue-nya masih ngos-ngosan kan rugi ratusan juta atau miliaran stres. Nggak gantung diri, alhamdulillah tuh orang. Kalau sekarang kayaknya udah nggak kepikir. Awalnya gimana sih dok? Apa tuh? Waktu pertama kalinya dulu di Purworejo gitu? Ya, awal mula adanya saya menjalani bisnis itu kan saya ini ya dokter umum pada umumnya. Dokter umum bukan spesialis. Terus? Nah, jadi karena pengen menjadi dokter spesialis selama 2 tahun kerja itu kan saya ngumpulin tuh dari gaji. Tapi masih belum cukup lah kalau untuk saya maju untuk mendaftarkan menjadi seorang dokter spesialis. Makanya waktu itu ada tawaran dari teman untuk bisnis forex itu, saya diiming-imingi nanti kalau kamu titip sekian dapat sekian persen. Nah, nanti bagi hasil kayak gitu. Nah, memang sebulan 2 bulan awal dikasih.
Tapi setelah itu ternyata modus untuk saya bisa ngajak yang lebih besar gitu, investasi yang lebih besar. Oh, kayak Nah, Ponzi. dari situ saya ajak tuh teman-teman di rumah sakit tempat saya kerja, ada bidan, ada perawat, ada dokter, bahkan orang tua saya sendiri dari dana pensiunnya saya masukkan ke situ semua. Ya Allah. Iya, dan akhirnya 3 bulan kemudian orangnya sampai hari ini menghilang. Total berapa investasi yang udah masuk? Kurang lebih 1 miliar lah waktu 1 itu. miliar. 1 miliar. Waktu itu ya, menurut saya itu besar sekali. Yang saya cuma gajinya 4 juta sebagai dokter umum. Loh, yang lainnya masukin berapa duitnya? Ya yang lain-lainnya terkumpul itu ada yang mulai 300.000, 500.000, ada yang 10 juta. Kecil dok, 300.000. Ya tapi bagi mereka seorang perawat, seorang bidan yang waktu itu nitip sama saya dengan gaji 700.000, 300.000 itu hampir setengah gajinya loh. Enggak deh, nggak jadi kecil berarti. Di Purworejo itu ya seperti itulah, kota kecil yang memang benar-benar dalam artian mencari istilahnya perekonomian itu memang cukup sulit ya. Makanya disebut kota pensiun. Namun alhamdulillah nyaman juga sih di Purworejo itu. Oke. 1 miliar duitnya hilang. Terus keluarga gimana? Boleh tahu nggak backgroundnya saat itu kan dipercaya sama banyak orang, berarti kan memang ini dari keluarga yang misal baik-baik. Kan nggak mudah dong. Ya mau seganteng atau secantik orang ngajakin bisnis ngasih 200.000 kalau nggak dipercaya backgroundnya juga males kali. Iya. Ya dari situ memang awal mulanya menurut saya ya titik saya di hari ini itu dimulai dari saat saya ketipu itu. Oke. Jadi kebetulan kan yang tertipu itu kan dananya dari banyak orang. Dari teman-teman kerja, teman-teman kuliah, orang tua saya sendiri. Dan saat ketipu itu kenapa orang percaya itu mungkin karena salah satunya saya dokter ya. Makanya orang percaya, masa sih dokter mau nipu gitu. Makanya orang percaya nitip ke saya. Nah, ketika akhirnya dana mereka hilang dan saya memberitahukan ke mereka, ya mereka shock, mereka marah dan mereka juga menuntut untuk istilahnya bagaimana pertanggungjawaban saya. Walaupun mereka tahu bahwa mereka itu waktu itu perjanjiannya itu nggak sama saya, tapi sama teman saya yang menipu itu. Oh langsung dong? Iya langsung ke mereka. Anda nggak ada masalah dong harusnya? Harusnya nggak ada masalah. Tapi memang karena saya tahu mereka itu mendapatkan uang itu tidak mudah. Mereka harus bekerja keras betul, membanting tulang, peras keringat. Saya janjikan ke mereka akan mengembalikan investasi mereka. Tapi beri saya waktu, karena saya masih belum tahu caranya waktu itu. Bener-bener blank, stres banget waktu itu. Bagaimana mengembalikan uang mereka ya? Gaji saya aja 4 juta gitu. Nah, nggak kepikiran sama sekali. Tapi saya karena punya orang tua yang notabene ibu saya itu guru SD ya di kampung. Bapak saya kebetulan juga imam di musola di kampung. Ya saya pikir kalau sampai berita ini meledak, saya khawatir nanti nama baik kedua orang tua saya aja sih yang waktu itu saya pikirkan. Benar-benar nanti mereka terpukul, saya khawatir gitu kan. Makanya saya waktu itu menjanjiin, tapi belum tahu caranya. Saya akan kembalikan tapi saya belum tahu caranya. Sampai akhirnya saat saya benar-benar terpuruk, stres itu kan saya nggak praktek tuh. Saya nggak berani praktek, Mas Dery. Takut, mau nyuntik itu takut. Mau jahit orang itu takut. Karena benar-benar dingin banget tuh kalau boleh dibilang tangan saya itu. Karena kok bisa saya dapat cobaan seperti ini gitu. Nah akhirnya saya lebih banyak di rumah. Waktu itu saya lebih banyak nulis blog sama bikin fanspage konsultasi dokter gratis. Nah dari situ saya tanpa sadar sebenarnya sedang membangun sebuah networking. Nah, membangun sebuah networking, banyak followersnya, banyak, kalau dulu sih disebutnya yang like ya, yang like fanspage saya itu cukup banyak. Sampai akhirnya salah satu yang konsultasi sama saya itu kan karena konsultasi gratis ya, yaitu istri saya. Nah, istri saya konsultasi dan jadi kenal di situ. Dan saya punya sekitar 1 tahun kemudian itu ya istri saya itu ya yang waktu itu berkenalan melalui konsultasi itu. Nah, kebetulan dikenalin sama teman sih. Ada temennya, kebetulan teman saya katanya memberikan konsultasi gratis. Nah waktu itu istri konsultasi sama saya dan saya jawab. Saya nggak pernah nyadar sih kalau ini itu calon istri saya nantinya. Nah kebetulan pas 1 tahun setelah kejadian saya ketipu itu. Bapak saya itu masuk ke kamar saya, terus nanya ke saya, kamu itu kenapa sih kok nggak pernah kerja, nggak pernah ngantor, nggak pernah praktek, malah di kamar terus. Nah padahal saya di kamar itu nulis blog sama bikin fanspage itu kan.
kamu pengen nikah apa gitu. Bapak saya tuh nanya seperti itu. Oke. Kamu pengen nikah apa? Nah kebetulan waktu itu pakai BBM. Nah waktu itu muncul tuh display picture-nya waktu istri saya ganti display picture. Waktu itu masih calon. Ganti display picture kok, lumayan juga ini. Gitu kan. Aduh. Nah pas bapak saya nanya seperti itu, kamu mau nikah apa? Nah akhirnya waktu itu saya mencoba untuk kenal lebih dekat sama calon istri saya itu. Dan istri saya itu kan di Kalimantan Timur yang paling ujung, Tanah Grogot. Nah, jadi cuma ketemu sekali, kenalan sama keluarganya, sekaligus daftar ke KUA untuk pernikahan. Kok bisa lancar begitu? Kan katanya maaf nggak punya uang. Saya sebelumnya nanya, saya punya beban seperti ini, dan beliau nanya ke ayahnya kalau memang istilahnya kalau memang ada kemauan, insya Allah nanti ada jalan untuk bisa keluar dari masalah itu. Oh, udah jujur, udah tahu tuh? Jujur, saya sampaikan seperti itu. Ngeri juga ya. Nah, jadi kebetulan ayah mertua itu juga punya pengalaman sering ditipu. Wah, jadi waktu itu, tapi saya ingat banget bapak saya itu pernah cerita waktu itu kenapa mengizinkan, karena kamu berpotensi. Ya kebetulan kan saya dokter. Ya insya Allah kalau masih mau praktek aja nggak lapar lah. Nggak lapar lah, makanya beliau juga memberikan masukan ke istri saya itu juga ini berpotensi. Dari situ akhirnya kita menikah dan memulai usaha dari minus bareng-bareng. Minus bareng-bareng. Ini jarang-jarang bisa begitu ya. Mas kawinnya apa? Wah ini kalau diceritakan sebenarnya agak memalukan. Kenapa? Ya kalau aib jangan. Jangan. Sebenarnya mas kawin itu kita sudah nggak ada dana lagi. Orang saya itu berangkat ke Kalimantan itu dibiayai keluarga istri. Naik apa? Naik pesawat. Karena kita udah nggak punya biaya, karena orang tua saya kan uangnya sama saya. Uang pensiun bapak ibu saya itu saya gunakan untuk investasi bodong itu. Taunya ketipu. Dan mertua kan, bapak mertua pernah ketipu juga? Pernah ketipu juga, makanya. Itu termasuk korban Anda? Bukan. Nggak kenal. Sorry. Bukan. Jadi. Kira ini korban juga. Betul. Jadi mertua korban itu. mau gitu, jago banget nih ilmunya Dokter Wahyu nih. Bisa-bisanya nih gitu ya. Jadi waktu nikah ya kita diberangkatin sekeluarga itu sama pihak istri. Saya jujur nih sebenarnya ini kan keperluan konsumsi pribadi saja ya, tapi ya memang adanya seperti itu karena saking sudah nggak ada uangnya. Nikah. Terus saya bawa ke Purworejo, kota tercinta saya, untuk memulai hidup baru di Purworejo. Nah, salah satunya ya waktu itu menjalankan bisnis online. Jualan jilbab, gamis, bukan skincare. Belum ada skincare tuh berarti? Belum, nggak ada hubungan sama sekali bisnis saya awal itu. Bagus nggak skincare? Jilbab penjualannya bagus? Ya karena saya punya komunitas tadi yang fans page konsultasi itu, ya yang beli rata-rata orang yang biasa konsultasi sama saya. Dulu kan pakai BBM itu ganti profil atau display status display picture-nya produk, orang tanya. Ya dari situ aja sih ya, cuma 1-2 orang setiap hari itu ya udah bisa lumayan lah buat tambah-tambah penghasilan waktu itu. Tuh, ini kalau di saya ngomongnya izin dok ya. Gitu. Di ranah saya lah. Industri saya tuh ada marketing berevolusi kan. Level 1, level 2, level 3, level 4. Dokter tuh tanpa sadar menggunakan level marketing yang level 4 sebetulnya. Marketing 4.0 itu komunalisme, komunal, ngelompok, golongan, tribes, suku. Nah, tadi kan bangun ikatan emosinya lewat komunitas kan. Itu komunal tuh. Banyak brand-brand yang ngelakuin kayak begitu gitu kan, Harley Davidson, iPhone termasuk. Gitu. Kesana kita tuh satu kesatuan, nggak keren kalau nggak pakai iPhone kan, jadi gitu kan. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, jadi gampang jualannya, closingnya, makanya mudah ya. Iya waktu itu rasanya karena udah kebentuk ikatan emosinya gitu. Betul. Nggak tiba-tiba langsung jualan produk, nggak tiba-tiba nggak ngerti caranya jualan sama sekali tadinya, cuma memanfaatkan itu aja gitu. Memanfaatkan BBM waktu itu sama Facebook. Oke. Itu ngebut lah. Kenapa pindah ke skincare kalau bagus penjualan jilbabnya? Nggak sengaja. Jadi accident lah, bukan by design gitu. Kenapa? Bisnisnya itu by accident, bukan by design. Karena ya itu tadi, setelah 3 tahun menikah dan jualan jilbab, jualan gamis, itu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Udah 3 tahun nikah tapi kok belum punya momongan. Nah memang capek banget sih jualan jilbab, jualan gamis itu. Dulu kan masih kulakan sendiri ya. Kita kalau kulakan itu hampir 2 minggu sekali ke Tanah Abang, ke Cirebon, ke Tegal Gubuk gitu. Memang kulakannya di sana langsung gitu. Capek lah pokoknya. Jadi mau program hamil juga waktu itu belum berani karena memang nggak pegang duit cukup gitu.
Duitnya kan masih kita gunakan fokus untuk mengembalikan cicilan ke duit-duitnya orang yang investasi itu. Udah lunas tapi dari jualan jilbab? Belum, itu jualan lunas itu dari 2012, itu baru lunas itu 2015 lah. Tapi Setelah kita memulai bisnis skincare. Oh, lunasnya pas gara-gara ini nih. Iya. Ini berbahaya nih berarti nih produk-produknya dari DRW nih bisa turnover. Kan ada yang waktu itu invest 15 juta, 20 juta, itu yang besar-besar itu saya prioritaskan yang kecil-kecil dulu kan. Yang memang butuh banget orangnya. Nah, yang besar-besar itu baru di akhir-akhir karena memang ketersediaan dananya kan waktu itu belum cukup gitu. Makanya mereka ketika waktu 2015 itu ada yang saya kembalikan tiba-tiba 25 juta itu, mereka kaget betul, sedih banget karena memang saat itu dia butuh banget untuk berobat orang tuanya. Itu gara-gara skincare ini? Ya saat itu saya sudah menjual skincare, sudah ada cukup uang untuk ke situ. Nanti kita bahasnya di situ ya. Siap. Segitu ngaruhnya dan aduh kalau cerita tadi di belakang kamera ngeri banget Dokter Wahyu itu. Maksudnya ngelihat orang yang naik angkot ngelihat depannya tuh kayak mukanya parah, jerawatan, parah, kok rasa-rasanya pengen gimana? Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa skincare saya itu dikenal itu bukan melalui endorse artis atau mungkin iklan yang rame di sosial media seperti itu, tapi lebih banyak dari mulut ke mulut. Memang karena awal mulanya itu kan produk kami itu dikenal memang benar-benar dari orang yang sudah pakai. Jadi orang yang sudah pakai merasakan hasilnya, tiba-tiba dia cerita ke orang lain dan orang lain juga merasakan dengan keluhan yang sama, misalnya jerawat atau flek hitam, mereka pengen coba. Nah akhirnya direkomendasikan ke saya. Tapi kok makin lama makin banyak tuh yang nanya-nanya ke dia. Makanya orang itu pengen lah saya dapat keuntungan dari situ gitu. Karena dia sendiri pede banget waktu itu dengan produk yang dia pakai. Bahkan tadi kadang-kadang diangkot ngelihat orang dengan flek hitam, orang dengan jerawat, dia tuh gemes banget. Ini dulu masalahnya sama kayak saya ini masalahnya. Harusnya kalau pakai produk saya ini harusnya bisa membaik juga. Sembuh nih. Sembuh juga. Tapi kalau hanya rekomendasikan ke saya langsung, dia nggak dapat apa-apa. Nah, makanya beberapa orang berpikir untuk ikut menjualkan juga. Boleh nggak saya itu ikut menjualkan? Dan rata-rata kan itu ibu-ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga yang memang benar-benar mohon maaf ya, awalnya kondisi keuangannya barangkali di rumah juga kurang seperti itu, makanya kadang-kadang perawatan itu hanya pakai sekali terus nggak lanjut. Nah mereka pikir kalau bisa ikut menjual dapat keuntungan, setidaknya keuntungannya bisa untuk melanjutkan perawatan mereka. Tapi malah alhamdulillahnya tidak hanya untuk mendukung perawatan mereka, tapi juga malah sampai hari ini alhamdulillah komunitas kami itu bisa untuk istilahnya menjadi penghasilan utama di keluarga mereka. Wah keren. Ini kan salah satunya kan Devi Aulia ya niatnya kan pengen cari tambahan nih. Tapi justru sukses menjadi miliarder berkat bisnis DRW Skincare. Ada di berita loh. Nah, berarti racikannya gimana ceritanya? Ketika ada hubungannya apa korelasinya antara istri lagi minum produk untuk program hamil, kok malah memperparah, ningkatin hormon yang akhirnya berjerawat parah gitu? Jadi 3 tahun merit itu kan saya belum punya momongan. Pas sudah punya sedikit tabungan dari jualan baju gamis tadi, kita beranikan diri nih untuk program hamil. Saat program hamil itu kan biasanya kan kita dikasih istilahnya obat-obatan, hormon gitu untuk membantu kesuburan gitu kan. Nah di situ malah timbul masalah baru. Istri waktu itu jerawatan cukup parah. Nah padahal orang program hamil itu kan nggak boleh stres. Nah saat jerawatnya muncul banyak itu istri menjadi istilahnya nggak pede, nggak percaya diri, terus malah jadi kayak stres kayak gitu kan. Akhirnya saya coba untuk ajak berobat ke beberapa teman sejawat saya, waktu itu juga belum membaik. Akhirnya saya coba-coba sendiri, istilahnya ngeracik krim untuk istri saya, dan di situ malah jerawatnya membaik dan sembuh. Lah, kok bisa? Itu krimnya krim apa? Ya krim, ya saya kan juga dokter, jadi saya tahu lah basic-basic untuk mengobati jerawat. Nah, jadi saya cari istilahnya salep-salep yang ada di apotek itu, yang digunakan untuk jerawat, saya racik menjadi satu, saya kasihkan ke istri, malah membaik. Sebenarnya udah ada gitu di bukan dari bahan baku baru gitu. Ada kan di apotek itu kan banyak krim-krim untuk pengobatan jerawat. Nah, tapi kenapa orang nggak works pakai yang itu? Tapi harus diracik. Jadi ada kandungan ini, ada kandungan ini, ada kandungan ini yang dijadikan satu, yang membuat pengobatan itu menjadi lebih efektif. Kalau di apotek biasanya satu-satu isinya, kalau nggak antibiotik aja, kalau nggak steroid aja. Nah, kalau nggak
tretinoin ya tretinoin saja kayak gitu. Jadi perlu dicampur untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Itu pentingnya ilmu, guys. Beliau dokter, nggak bisa asal-asalan. Ya kan, dikit-dikit flexing, set ada merkuri. Jangan-jangan dia bukan dokter juga? Siapa? Yang rame viral kemarin. Nah, saya kurang tahu ya. Ya pokoknya begitulah. Intinya apapun industrinya ilmu, nggak bisa ngegas. Mau restoran, F&B dia juga paham manajemen, ya kan, resepnya dan lain sebagainya. Yes, betul. Akhirnya dipakein ke istri hasil dari campuran-campurannya. Memang sudah ada di apotek ya? Udah ada. Jadi bukan beli bahan yang ada di ngegerus puyer gitu. Ya, menjadikan satu. Dijadikan satunya, iya. Betul. Wah, ini kalau saya kejar nggak bakal dibocorin tuh resepnya apaan tuh dalamnya. Ya iyalah, lu nanya mau order KFC juga nggak dibuka resep ayamnya, kenapa bisa begitu sama McD gitu ya? Iya. Oh, oke. Berarti dikumpulin ada berapa banyak? Yang perlu kita sadari bersama-sama berarti sebenarnya orang tuh semuanya bisa buat itu. Tapi ya yang kan paling utama tetap doa ya. Ya, kesembuhan itu tetap doa. Mungkin waktu itu saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah istri saya karena ingin punya momongan, menjadi jerawat, malah jadi istilahnya banyak pikiran. Saya berdoa mudah-mudahan sembuh supaya pikirannya tenang dan akhirnya program hamil kami bisa berhasil. Oh iya, soalnya menghambat ya karena stres tadi ya. ya. Karena stres itu sih. Oke, terus dipakein, boleh tahu nggak usah nama-nama istilahnya ini kumpulinnya apalah. Ada berapa bahan ya mungkin ngomongnya? Kalau saya dulu pakainya kurang lebih 4 macam bahan. 4 saya itu jadiin ya? satu, iya. Betul. Oh, dan masing-masing tuh tanpa disadarin ini fungsinya ada masing-masing. Ada fungsi untuk eksfoliasi, ada fungsi untuk mengurangi peradangan, ada fungsi untuk membunuh kuman. Ya, karena jerawat kan salah satunya karena kuman ya. Loh, kenapa mereka nggak pakai ilmu Siapa? itu? Yang si pabrikasi yang ada di apotek itu loh. Kenapa katanya tadi dokter? Pakai juga. Kok enggak, maksudnya kok satu-satu gitu loh? Karena memang hanya bisa satu kalau di apotek. Memang harus diracik oleh apoteker seharusnya. Nah, iya kan bisa, apapun caranya lah. Nggak bisa dijadiin satu langsung dijual, itu nggak bisa. Bukan dari pabriknya? Ya iya, nggak bisa. Emang iya? Memang harusnya. Akan tinggal cari formulator yang tepat. Nggak tahu ya, secara regulasinya yang punya produk jadi satu itu hanya beberapa pabrikan. Dan itu pun hanya 2 atau 3 macam ingredient yang dijadikan satu. Tidak banyak yang pakai. Ilmu yang dokter kemarin betul. sudah pelajari dari hasil 4 apalah segala macamnya itu dimasukin dengan standarisasi aturan di negara, BPOM lah, legalitas lah apa segala macamnya kan berangkat dari situ tuh. Betul. Lahirlah DRW ini. Betul. Sekarang ini yang akhirnya bisa bikin resellernya aja dapat miliaran gitu. Betul. Berbahaya. Ngeri ini yang ini nih. Pantesan 15.000 loh. Bilangnya kan beauty consultant ya. Iya. Di situ membaik nggak? Jerawatnya membaik? Program hamilnya maksud saya? Membaik, jerawatnya membaik. Dan akhirnya jadi anak saya yang pertama. Masya Allah. 2015. Saya momongan pertama saya 2015. Masya 2012 Allah. nikah, 2015 anak saya yang pertama. Berarti DRW ini nggak cuma ngurusin tentang permasalahan kita biar jadi cantik, biar suami jadi nempel terus, ya biar juga kita dipandang nyaman ketika ketemu sama orang, meeting, potensi bisnis apa segala macam, tapi bisa juga untuk ngurusin ujung-ujungnya ke kehamilan ya. Bukan ininya diapa-apain kehamilan, tapi kan gara-gara menekan angka stres kan, sehingga kita jadi mau program mau hamil, program untuk pitching sama klien. Ya jadi percaya diri kan? Iya. Jadi nggak kepikiran gitu. Betul, loh. Kayak saya gini ketemu konglomerat 10 naga. Wow. Emang 9 doang, masih 9, gue udah 10 gue. Itu nggak boleh stres tuh. Betul. Ya kan? Proyek-proyek kalau nggak ntar kita presentasi hawa-hawa keder tuh. Bener. Bahaya juga. Bener banget. Langsung anak pertama dikaruniai. Yang pertama pasti karena Allah gitu ya. Dan yang kedua ikhtiarnya tepat kan. Salah satu menekan stres itu kan karena ikhtiarnya juga harus tepat. Betul. Itu titik mula DRW. Mula adanya produk skincare itu dari situ gitu. Karena awalnya kan tidak jualan skincare. Karena ada permintaan orang untuk dibuatkan skincare, akhirnya ya kita buat yang namanya DRW Skincare ini waktu itu. Berarti udah 5 tahun lebih ya? 9. Kok 9? 15? 2015. 2015. Ini 2025 ya. 2025 ya. 9. Wah, 9 tahun. Mau ke 10 ini. Bentar lagi. Wah, keren. Makanya sekarang banyak berita-berita di luar sana yang membahas mengenai DRW. Di balik kesuksesan DRW Skincare ada cerita pahit di belakangnya yang tadi dibahas ya.
BPOM semua udah aman semua berarti ya? Aman, insya Allah aman. Wah ngeri. Dan kita masuk ke pembahasan mengenai DRW-nya itu sendiri deh. Sekarang berarti dipercaya sampai 15.000 mitra, distributor, agen, reseller gitu ya. Terus apalagi 11 beauty center, 2 atau 3 ya klinik, apa segala macam. Itu kan prosesnya nggak gampang ya, Dok ya. Nah maksudnya boleh tahu nggak bagaimana sih cara membuat satu ekosistem yang didambakan para pengusaha ini kan kasih solusinya buat teman-teman business owner seputar skincare gitu ya. Kok bisa sih distributor percaya apa segala macamnya? Apakah cukup dengan gampang beli di paketku nih 500.000, 1 juta juga udah bisa dagang gitu? Tapi kan ada juga nyatanya ada juga yang murah-murah tapi nggak percaya juga orang-orang gitu. Apa yang memantik gitu? Kalau menurut saya ya, buat teman-teman semua yang hari ini pengen bisnis skincare juga, sebenarnya kan flexing itu atau mungkin endorse itu adalah bagian cara dari marketing ya. Tapi menurut saya siapapun itu yang akan menjalani bisnis skincare, yang pertama yang harus ditawarkan itu adalah solusi. Menurut saya solusi. Jadi kalau produk tersebut memang memberikan solusi bagi keluhan atau kebutuhan konsumen, ya insya Allah produk tersebut akan bisa bertahan kayak gitu. Karena memang benar-benar memberikan solusi. Jangan sampai hari ini ya hampir semua jualan skincare, tapi yang difokuskan malah justru bukan hasil akhirnya, bukan hasil perawatannya, tapi malah tadi mungkin hal-hal lain yang diceritakan seperti itu. Jadi hasil malah si hasil produsennya itu sendiri ya? Hasil produknya harusnya. Iya, maksudnya hasil dari customernya kan? Iya, betul. Jangan dari produsennya. Betul. Kan ada supply, ada demand. Ada produsen, ada konsumen. Betul. Yang sekarang beredar nih fokus pada hasil dari si produsennya. Makanya kan Om Deddy Kobuzer bahas tuh. Lu cuma bikin dia kaya lah misalnya apa segala macamnya, tapi mungkin lu nggak tahu dalamnya tuh kayak gimana apa segala macamnya kan? Kalau cara marketing seperti itu kan nggak salah juga sebenarnya. Iya, betul. Juga. Tapi pada intinya adalah bahwa kondisi ekonomi itu kan sedang tidak baik-baik saja. Orang beli perawatan ini kan pakai biaya ya, yang tidak sedikit lah. Orang perawatan itu kan istilahnya hari ini ya walaupun mungkin sudah jadi kebutuhan utama ya, tapi saya yakin mereka menyisihkan lah untuk perawatan itu. Makanya sebisa mungkin niat dari awal kita sebagai produsen atau pemilik produk itu memang fokusnya adalah bagaimana bisa memberikan hasil perawatan yang sebaik-baiknya buat mereka gitu, yang sudah mengeluarkan biaya untuk perawatan. Seperti itu. Sebelum nanti aku kepo sebenarnya program-program di DRW ini apa aja sampai akhirnya bisa membantu orang umroh, ya kan? Rewardnya kan nggak main-main loh, ya kan? Umroh, logam mulia. Saya baca prestasi Anda. Jalan-jalan ke luar negeri, saya baca prestasi Anda gitu kan. Meskipun saya bukan orang PPATK, tapi maksudnya, tapi saya bisa audit Anda. Nah, tapi saya penasaran, coba kita tes. Tadi kan dokter bilang perawatan itu kan butuh biaya. Ini biaya. Ada wanita di sini. Tiara, kamu nggak usah sebut lah skincare yang kamu pakai atau segala macamnya. Budget kamu berapa buat skincare? Ini cewek nih. Di atas 200-an sih. Di atas 200 per apa? Per produknya macam-macam, ada yang di bawah. Satu produk 200.000? Oh enggak, satu produk per paket. 200 kalau paket pasti. Paket di atas 200.000. Iya. Standar. Betul. Oh iya. Standar itu. Lumayan ya buat orang-orang. Dan itu rutin gimana sih? Dia sebulan sekali ya? Saya kurang paham. Biasanya produk itu ada yang habis 1 sampai 3 bulan sih. Berarti 200.000 buat 3 bulan? Rata-rata 1 sampai 2 bulan lah. Rata-rata 1 sampai 2 bulan habis. Iya, betul. Rata-rata. Segitu rata-rata kalau mungkin di daerah itu mahal ya. Konsumen saya kan rata-rata di daerah. Iya. Jadi yang mendapatkan dulunya itu yang belum bisa mendapatkan akses di klinik kecantikan misalnya di kota-kota besar. Itu bisa mendapatkan perawatan seperti di klinik kecantikan kota besar tapi hanya dari rumah saja. Oh, itu kuncinya DRW skincare tuh. Awalnya seperti itu. Makanya nggak perlu dia harus jauh-jauh biaya lah. Ke kota untuk perawatan, tapi bisa mendapatkan perawatan yang baik hanya dari kota dia tinggal. Makanya pasien kita kan kebanyakan konsumennya adalah dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Karena memang yang akses untuk ke klinik kecantikan waktu itu masih terbatas kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah mudah ya karena sudah serba online, sudah mudah pengiriman, jadi kompetitor banyak, tapi ya insya Allah ada rezekinya masing-masing lah. Oh ternyata cantik itu tuh nggak perlu mahal-mahal banget kayak ke luar sana apa segala macam kan, ongkos apa segala macam. Yang penting tepat produknya untuk keluhan wajahnya. Ini nih. Yang paling penting itu tepat gitu. Kadang-kadang orang pakai itu karena ngelihat istilahnya dari iklan atau hanya kepengen saja karena sosok
sosok misalnya, Endorse dan kan? dia tidak tahu Ah. masalah wajahnya sendiri gitu. Nah, kalau sudah tahu masalah wajahnya, dapat produk yang tepat, konsultasi yang tepat, ya insya Allah hasilnya bisa baik gitu. Oh. Tapi kalau hanya, oh ini laris, coba gitu, ya belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Iya juga. Makanya hanya gonta-ganti produk malah makin parah ya. Ya, wajahnya. tahu tuh. Iya. Jadi sebenarnya segitu udah oke. Iya. Karena pasar saya memang middle sih ya. Hmm. Middle to low lah kayak gitu. Jadi orang masih bisa mengobati jerawatnya, flek hitamnya dengan budget yang tidak terlalu mahal gitu. Oke. Ya. Programnya sendiri DRW berarti apa aja ya? Dari mulai sampai ke reward lah ya. Saya kurang paham tuh. Maksudnya pembahasan ini sebenarnya saya pengen kasih solusi ini nggak cuma sekedar siapa narasumber yang saya undang, memperkayanya itu sendiri meskipun nggak salah, tapi saya pengen boleh lah, karena saya ini komit sekali pengen bantu UMKM, saya pengen bantu teman-teman yang pedagang-pedagang kecil gitu kan. Kalau lu suka tayangan ini nih, mulai sekarang siapin ya, lu save dulu, mulai sekarang lu siapin, lu share link ini kesebar kemana-mana. Barangkali mungkin lu harus berpartner, barangkali lu butuh sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi jangan ntar pintar dan kaya sendirian. Siapin ya, sekarang lu like dulu, abis itu lu share dulu. Siapin linknya. Kenapa? Karena saya pengen gali. Tenang, saya bantuin teman-teman semua nih untuk pelaku ekonomi kreatif. Gini, gimana caranya mereka juga ikut andil, dapat cuan, program bareng sama mitra-mitra, ya kan? Seperti kayak mereka tadi ada yang udah miliaran beli mobil. Coba bukti dulu deh. Nanti mungkin Anda bisa jelasin ya. Boleh nggak nih? Nih kita jangan diedit ya, jangan di-cut ya. Saya langsung to the point. Boleh timnya kasih saya bukti. Ada nggak orang yang bisa ditelepon? Distributor atau mitra, saya mau nembak-nembak aja dok, izin dok orangnya dok. Boleh. Soalnya di sini clear nih, kita nggak ada setting-settingan nih. Siap. Ya ini roll terus ya, jangan diedit ya, jangan dipotong ya. Oke, ini kamera tetap di saya nih. Ayo, jangan pindah ke dokter, ntar sangkanya di-cut. Ada nggak? Coba sini, saya mau tahu dulu. Nanti dokter bisa jelasin nih programnya kenapa bisa begitu dan ada apa aja di DRW Skincare. Jadi proven gitu loh. Ini podcast ini jangan disampai dikiranya nih, ini mah memperkaya narasumber doang, cerita-cerita doang, inspirasi, tapi dia nggak ada pengen bantuin kita. Fungsi media kita begitu dok, soalnya dok. Nggak apa-apa dok ya. Sepakat ya. Jadi mereka ikutan bareng-bareng bantu ekonomi keluarganya mereka. Saya tuh pengen deket terus support para UMKM. Siapin abis ini di-share. Ayo, mana handphone? Karena sejatinya sukses itu kan bisa mensukseskan orang lain. Yes, itu dia. Dalilnya udah jelas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gitu dong. Ya gak? Coba sini. Udah yang mana aja, jangan di-setting-setting biar cepet aja. Mau di-setting-setting kayaknya disuruh ngomong bagus, suruh ngomong. Wah, gua kaya gitu kali. Udah yang mana aja, random. Nah, langsung tuh ya. Enggak ada settingan nih, random aja nih. Siapa lagi namanya saya? Siapa namanya? Pipit. Manggil apa? Ibu Pipit. Ibu. Halo, maaf ya. Halo, assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kenalin saya dari Intel Bu. Enggak bercanda. Random banget ya, maaf ya. Ini pagi-pagi jadi random nih Bu. Di hari libur. Saya Derry, podcaster kasih solusi. Oh iya. Enggak ada respon ya, berarti nggak nonton saya ya. Makasih ya Bu. Nggak ada respon ternyata. Ibu nonton saya nggak? Enggak sih. Oh makasih ya. Betul ya. Nyesel saya nanya Bu. Ya udah gini. Siapapun saya lah. Ya udah. Deddy Kobuser tahu Bu? Deddy Kobuser tahu? Iya. Iya saya temennya. Udah itu aja. Biar tetap diakuin. Jadi gini Bu Pipit ya. Jadi maaf nih dadakan. Saya nggak mau setting lah. Di depan saya ada Dokter Wahyu. Oh lah, iya. DRW Skincare. Ibu kenal sama beliau? Owner saya. Oh siap, dapat ya. Nah, jadi saya minta random aja tadi sama timnya. Saya mau nanya aja dulu karena beliau kan bantu banyak keluarganya beliau sendiri, istri, anak-anak dan lain sebagainya. Nah, saya pengen sekali di tayangan media saya ini bisa membantu para UMKM, ibu-ibu rumah tangga, pasukan mama nih buat mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, tapi untuk memastikan penonton saya nih ibu-ibu rumah tangga baru yang ikutan pengen gerakan dari menjadi mitra di DRW Skincare, biar mereka merasa saya menjadi perpanjangan tangannya mereka lah. Nah, saya harus gali-gali dulu dong sama Bu Pipit, bener nggak? Ibu tadinya kayak gimana, terus semenjak gabung jadi mitranya DRW Skincare jadi kayak gimana? Boleh ya Bu Pipit ya? Oh iya, boleh. Nah, mungkin Ibu Pipit boleh cerita nggak dulunya Ibu kayak gimana Bu? Yang aib mau ceritain ya. Saya pengen, iya bener dong. Yang pengen dulunya hidupnya gimana gitu. Boleh tahu nggak? Iya.
Boleh, boleh, Mas. Jadi saya dulu tuh apa ya, kerja sukuan gitu, Mas. Kayak honorer guru. Oke. Kayak gitu. Cuman gajinya itu kan 150.000. Ya Jadi saya Allah. tuh pas resign gitu. Akhirnya saya cari-cari ini apa? Bisnis. Awalnya itu nggak ada yang dapat gitu. Eh. Akhirnya saya pakai dulu waktu itu ketemu DRW Skincare, saya perawatan dulu. Nah, pas di situ hasilnya bagus, jadi saya tuh ikut jualan gitu waktu Sebentar, itu, bentar Bu. Mas. Bu, maaf, saya potong. Heeh. Ibu tahu dari Iya. Skincare dari mana waktu itu? Dari suami, maksudnya teman-temannya suami tuh pakai gitu. Terus suami tuh nyuruh perawatan di DRW gitu. Oh. Iya, suami saya kan kerja di puskesmas, jadi teman-temannya itu pada pakai. Cuman ordernya waktu itu di luar kota gitu, Mas. Oke. Di kota saya waktu itu belum ada. Ibu di mana? Saya Pamekasan, Madura. Oh, di Madura. Di Madura Iya. channel internet masuk Bu ya? Nggak nanya doang, nanya masuk. Masuk, Mas. Oh, ada YouTube Bu, cari deh Bu, kasih solusi gitu Bu. Kenapa? Ada YouTube kasih solusi gitu, ditonton gitu Bu ya. Siap, Mas. Iya siap. Yaudah, nah abis Iya. itu Ibu pakai, suami pakai Iya, juga nggak? pakai. Awalnya belum, Mas, karena kan waktu itu masih pas-pasan gitu aja. Jadi waktu Oh. itu saya masih pakai sabunnya aja dulu waktu itu. Jadi Terus? kayak masih pas-pasan gitu loh, Mas. Kan gaji dari puskesmas itu juga nggak seberapa gitu. Iya, oke. Abis itu Ibu pakai sabunnya apa? Membaik kah? Iya, lebih cerah gitu, Mas. Jadi waktu itu pas pakai sabunnya aja karena hasilnya itu udah mulai bagus, Heeh. lanjut ke krim malam sama krim siang. Itu pun saya dulu belinya ecer gitu. Oh, iya. Gitu, Berjuang loh dia loh, Masya Allah. benar. Sabunnya Jadi pas udah efek ya? jadi pas waktu itu udah perawatan, jadi pas kemudian banyak yang tanya kan teman-teman tuh pakai apa gitu. Jadi pas waktu itu saya izin untuk gabung jualan DRW. Jadi kan di Pamekasan waktu itu kan masih belum ada. Saya ordernya itu di luar kota gitu. Jadi saya tuh pengen jualan gitu, Mas. Oke. Jadi waktu itu, Terus. jadi waktu itu saya minta modal 2 juta, Mas, dulu. Karena waktu itu kan modalnya buat join itu 2 juta gitu. Ke suami itu pun masih minjem gitu. Oh ya Allah. Iya. Sebentar, jadi kepikiran untuk jualan tuh karena memang dia ada potensi bahwa di Ibu aja ngefek, ya kan? Ngefek, Jadi nih, terus banyak teman-teman nanya. Terus nanyanya gimana teman nanyanya? suami- Nanyanya? Teman suami itu kan banyak, Mas, di puskesmas itu kan pakai semua. Jadi Nggak nanya waktu ke itu- ibunya gimana merasakan perubahannya? Maksudnya saya, iya, Iya, maksudnya kan bagus. apa? Maaf, putus-putus. Gimana? Iya, karena hasilnya bagus waktu itu kan, Mas. Makanya saya pas ikut jualan gitu. Oh, nih sebentar. Dokter mau ada komentar sedikit sebelum saya lanjutin obrolan. Ini ada dokter juga di sini. Ada iya. mau ngobrol sama dokter Boyke? Oh, bukan. Kenapa jadi nggak nyambung? Mas, saya keringat dingin ini loh. Oh gitu. Kenapa Bu? Lagi habis apa? Olahraga? Ya enggak sih, soalnya kaget gitu loh tiba-tiba ini ada telepon. Ya kan memang saya transparansi di sini, medianya nggak boleh media yang berbohong. Kita harus media kejujuran. Yes. Makanya susah tembak, nggak apa-apa kan saya udah disclaimer, maaf ganggu waktunya Bu ya. Lanjut. Begitu Ibu tahu bahwa ini potensi, Ibu belanja minjem duit 2 juta, itu kan dalam tanda kutip jadinya barang ya, duit hilang gitu ya. Terus berapa lama untuk duit itu balik modal? Waktu itu enggak sih, Mas, enggak terlalu lama. Soalnya waktu itu kan saya langsung rajin promosi gitu aja. Waktu itu belanja 2 juta itu paling enggak 1 bulan waktu 2 bulanan gitu. Cepet banget, pakai apa promosinya? Facebook? Facebook waktu itu, Mas. Sama WA aja sih, terus sama suami itu juga dipromosikan ke teman-temannya kalau mau beli ke saya aja, istri saya jualan gitu. Oh, monopoli ya, kapitalis ya. Iya. Oh, oke. Abis itu cepet banget 2 juta. Oke juga nih. Responnya terus sampai sekarang, singkat cerita. Ibu udah punya apa aja? Jualan dari DRW Skincare? Udah nggak kehitung sih, Mas, soalnya memang saya mulai dari nol itu benar-benar dapatnya dari DRW semua gitu loh. Masya Allah. The real nih usaha menghidupkan ekonomi nih. Udah, semuanya dari DRW. Ibu beneran nggak ada Dari nol. jualan Mas. serius? Ibu main Bitcoin nggak sama kripto? Nggak ya? Pernah dulu tapi hilang semua. Makanya Gue ngakak DRW deh. itu udah. Maaf. Jadi yang real produk aja ya.
Benar ya, benar Mas. Oh, oke. Mobil udah punya? Udah punya 2. Wow, sombong juga ibu ini ya. Iya benar, kamu dapatnya dari DRW semua. Masya Allah. Gitu. Mobil apa Bu kalau boleh tahu? Yang satunya itu Innova Reborn, satunya Ras. Saya Itu nggak. dari DRW semua. Mantap juga nih. Hasil jualan DRW, iya. Keren. Sebulannya berapa Bu dari DRW sekarang? Omsetnya ya? Nggak usah belanjanya ke DRW-nya. Oh, belanjanya. Berapa pieces? Belanjanya Rahasia. Oh rahasia. Rahasia. Dipotong sama dokter langsung. Hah? rahasia ya. Kan memotivasi yang lain. Hasilnya kan udah ada tadi. Oh udah ada. Rumah Bu, rumah. Rumah ada 2, terus baru 2024 kemarin beli ruko buat stokis DRW yang lebih besar. Oh nggak nampung inventory, keren. Oh ya. Terus ini ke depan mau ngapain? Next. Ke depan insya Allah bikin ini Mas, progresnya sih pengen bikin klinik. Dahsyat ya. Bu udah berapa lama Bu sampai titik ini gitu loh. Semenjak jualan DRW skincare. Saya jualan DRW itu dari 2017 Mas. Terus 2019 akhir itu naik distributor gitu. Oh, wow. Jadi dari naik distributor ke sekarang itu udah apa ya, kalau mau dibilang miliarder ya mungkin iya gitu. Masya Allah. Iya. Biasanya detik.com tuh yang labelin ibu ini ibu sendiri ya. Boleh aja kalau mau bilang saya miliarder sih boleh gitu. Iya sih. Nggak sombong juga sih ya, memang jujur ya. Iya Ibu ya. Iya benar. Iya. Siap kalau gitu nanti saya doain mudah-mudahan Ibu juga nanti Innova Reborn-nya jadi nambah 9 jadi sama semua gitu ya warnanya sama mereknya. Rumahnya tambah lagi ruko. Pajero Mas, bismillah. Pajero bismillah. Siap. Umroh. Umroh udah berkali-kali sih Mas. Iya siap. Salah nanya saya. Maaf. Benar, dikasih gratis dari DRW Mas, benar. Oh dari DRW-nya, bukan dari ibu yang keluarin duit. Enggak, Kok bisa? free semuanya Mas. Lah kok bisa? Kan dapat reward sebenarnya. Oh iya. Dapat reward. Berapa orang Mas, gitu. yang dapat reward? Tahun ini maksudnya keseluruhannya. Iya, ibu berangkat sama siapa aja ke sana? Oh enggak, kalau saya aja itu insya Allah nanti berangkatnya 5 orang. Kalau total seluruh yang rewardnya berapa orang? Sekitar lebih Mas, 50-an. ya. Ratusan, 50-an sampai ratusan deh. Iya. Dahsyat. Oh kalau Iya. yang jalan-jalan ke luar negeri Iya. ratusan sih Itu tiap tahun rewardnya? tiap tahun. Ibu dapat lagi Bu tahun ini Bu? Dapat lagi Mas. Kan baru mulai Bu, baru Januari. Pede betul Ibu. Kan sudah dari 2000 berapa saya dapatnya udah. Wah Tahun dahsyat. ini udah tahun ketiga saya dapat umroh. Mantap. Terus apa lagi sih Iya. rewardnya? Logam mulia ya? Yang belum sih umroh sama kasih umroh yang Nah itu alhamdulillah dokter bantuin saya. Saya lagi ngarak sana sebenarnya. Makasih Dok udah jadi support system yang baik ya. Nanti bilang sama dokter Wahyu Bu, besok gitu. Nanti saya juga pengen dong Dok kalau ntar jadi reward saya semangat jualan. Saya pengen sama keluarga sama suami saya tuh healing gitu. Umroh sambil healing, romantisme, honeymoon di Al-Ula. Ya kan merasakan gurun-gurun pasti berenang di gurun-gurun kayak experience baru Bu. Udah 3 tahun kan masa umrohnya begitu-begitu aja Bu ya. Selain ibadah penting ya. Gitu loh. Dok, catat Dok. Oh, iya kan? Nah. nanti sekalian nego harga. Nah, sekalian berangkatin lah sebis kayak minimal di RW kan. Ada radius nggak? Maaf sebelum Ibu baru ingat saya. Ada radius nggak sih? Enggak ada radius. Jadi ntar bakal saingan sama Ibu Pipit. Bahkan orang yang sebelahan pun itu semuanya bisa hidup di bisnis ini. Alhamdulillah selama bukannya saingan? itu sudah saya riset itu. Itu sudah saya riset. Kan ada Jadi ketika ada toko DRW di sini, ada toko DRW di sini, sebenarnya dia sedang saling mempromosikan dan saling menguatkan ke pelanggan bahwa oh berarti produk ini memang baik. Iya. Kenapa di sini sampai jualan, di sini sampai jualan kayak gitu. Orang yang lewat sini bisa jadi belinya di sini. Iya. Orang yang lewat sini bisa jadi belinya yang di sini. Saling mempromosikan sebenarnya. Makanya di kami memang alhamdulillah hubungan antar beauty consultant itu hari ini terjalin baik ya karena memang tidak ada persaingan yang tidak sehat alhamdulillah. Oh gitu ya. Iya. Wah keren. Siap. Ibu siapa ya Bu?
Oh, ibu yang tadi ya, maaf. Kok kayak pengen diajak ngomong mulu, maaf. Ibu yang tadi saya pikir ibu, saya pikir apoteker. Maaf. Siap. Ibu makasih ya Bu Pipit ya. Salam buat Iya. suami, buat Ya, keluarga. makasih, Nanti Kak kita Pipit. ketemu di sana insyaallah di tanah suci ya Bu ya. Amin. Amin. Ya, Ditunggu Mas. rukun nanti undang-undang saya ya Bu ya. Meskipun ibu nggak kenal saya, nggak pernah nonton saya ya, diundang lah. Saya lumayan kok trafficnya. Ya. Minimal. Iya, siap. Siap, terima kasih Ibu Pipit gitu ya. Nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya izin Rafli. Siap. Wah, keren, mantap, Dok. Buat teman-teman nih, kalau mau join menjadi mitranya DRW Skincare, ini boleh saya bantu promo. Tadi Terima dokter kasih. mau ngomong begitu soalnya. Ini jujur ya memang ini pure dadakan dan sebenarnya, Dok, ini saya mau bantu apa di podcast? Saya cuma pengen dokter berbagi inspirasi. Enggak lah, nggak usah lah jualan-jualan. Masya Allah beliau. Oh, mau sekarang udah punya harta banyak, gak usah jualan-jualan. Kemarin pengen jualan. Bukan. Oh, bukan gitu ya. Kalau ngobrol-ngobrol aja udah katanya begitu beliau. Maaf jadi kalau dadak-dadakan Nggak ada begini. persiapan soalnya mau jualan. Iya, nggak masalah lah. Tapi kedepannya kira-kira apa nih di ujung obrolan kita? Dokter mau buat sesuatu, fokus pada beauty center kah, nambah mitra kah? Ya. Atau Karena apa? memang ujung tombak kami adalah beauty consultant DRW Skincare. Ya memang pada akhirnya fokus kami adalah bagaimana terus menumbuh kembangkan dan memajukan teman-teman beauty consultant DRW Skincare dengan tetap memberikan produk yang berkualitas supaya konsumen itu sekali lagi tadi ya, mereka sudah mengeluarkan biaya mendapatkan perawatan yang memang sesuai dengan hasil ekspektasi yang mereka inginkan seperti itu. Itu sih, jadi kami lebih ke peningkatan kualitas produk dan pelayanan untuk fokus ke depannya. Wow. Oh iya, satu lagi terakhir deh, Dok. Ada isu mengenai supply chain ya biasanya. Saya agak teknis dikit ya. Iya. Biar teman-teman ada gambaran. Ada kadang udah bayar, distributor mau ikutan nih apa segala macamnya nih. Ya kalau kualitas produk mungkin insya Allah kita percaya lah karena Anda dokter juga, Anda juga bareng juga sama pabrikasi resmi diproduksi oleh ini dan lain sebagainya kan BPOM. Itu nggak isu lah untuk production atau operationnya, tapi lebih kepada kayak isu supply chain ini. Banyak cerita juga udah ikutan distributor, duit gaji-gajinya. Tapi ujung-ujungnya begitu laris, pas mau order lagi sepi. Apa namanya? Nggak ready lah, prinsipal. Pusat tuh nggak ready. Iya. Ya kan? Karena dipaksa sama pusat. Kamu kok nggak jualan? Kamu kok nggak belanja? Kamu kok nggak belanja? Gitu. Tapi begitu udah belanja, habis. Taunya nggak kuat cash flow-nya si perusahaan. Nah ini mengatasi seperti itu ada isu nggak di DRW Skincare? Mohon maaf sebelumnya. Ready stock kan? Ini kebetulan ini produk ini dari pabrik kami sendiri nih. Pabrik kami sendiri. Ini pabrik kami sendiri. Memang kami buat pabrik itu adalah untuk memastikan bahwa secara kualitas baik dan secara ketersediaan stok itu tidak terganggu. Jadi kami juga masih bekerja sama juga dengan vendor atau pabrik lain, tapi kami memang membangun pabrik kami sendiri itu untuk memastikan inovasi dan juga untuk memastikan bahwa produk yang dibuat itu memang benar-benar kualitasnya stabil. Kadang-kadang kan kita agak sulit kontrol ya kalau membuat di tempat lain, makanya kami memastikan dengan adanya pabrik kami sendiri itu adalah untuk inovasi dan juga untuk memastikan produk yang dihasilkan adalah produk yang baik dan berkualitas. Oke. Jadi aman, stok juga aman ya, ready ya? Aman insya Allah. Dan bahkan kalau di tempat kami itu Mas Dery, gabung di bisnis kami itu bisnis yang insya Allah ini anti rugi. Kenapa bisa dibilang di anti rugi? Kok anti rugi? Misalnya Mas Dery kulakan 1 juta produk, itu kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak laku dan nggak mau jualan lagi, dikembalikan ke kami, uangnya saya ganti 100%. Oh, yes, oke. 100%. Tidak dikurangin sama sekali. Kalau udah dipakai beda dong. Oh iya, kalau sudah dipakai ya tentu nggak dihargai. Kalau dikirim ke pusat kembali terus masih utuh. Masih apa sih namanya? Plastikan, apa packagingan lah. Iya, masih packagingan, kita ganti 100% karena saya tahu betul bahwa mereka itu menyisihkan dana untuk modal usaha itu mereka pasti berjuang. Dahsyat. Saya harap ketika uangnya dikembalikan bisa digunakan untuk yang lain oleh mereka. Makanya bisnis anti rugi ya. Ya. Dipakai juga nggak rugi, bermanfaat gitu ya. Insya Allah dikembalikan juga nggak rugi. Iya. Karena saya tahu betul lah dulu memulai usaha itu seperti apa. Jatuh bangunnya. Uang 100 rupiah itu sangat berharga. Jadi saya tidak ingin orang bergabung di bisnis kami juga menjadi rugi. Saya tidak mau. Kalau nggak mau jualan lagi ya sudah kembalikan, kita ganti dan tidak lama-lama, ganti uangnya tidak lama-lama, kita langsung ganti. Oke. Dan bahkan sekarang Dr. Wahyu beserta DRW Skincare ini dengan sudah di titik ini bahwa dana CSR-nya itu benar-benar diperuntukkan
untuk hal yang tepat ya. Ini saya bocorin gitu ya, mungkin di ujung obrolan ini. Mungkin dokter juga bisa, ini sembari sosial medianya kita buka ya, DRW Foundation gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Ya ini DRW Skincare Shop gitu, udah ratusan ribu followersnya. Anda pasti tahu lah, ini udah logo-logonya udah nggak asing lah di skincare-nya. Tapi artinya di logo yang satu lagi DRW Foundation, ini kok bisa-bisanya gitu loh, kepikiran bahwa pengen support masjid, semen berapa sak gitu, ratusan sak misalnya. Apalagi sih programnya? Bedah rumah, masjid glowing. Masjid glowing gimana? Ya bersih-bersih masjid. Jadi sama teman-teman dari Cinta Masjid Official itu kita punya program keliling untuk membersihkan masjid-masjid. Masya Allah. Seperti itu. Jadi bisa di-calling nanti kalau masjid kami kotor. Kadang-kadang kan masjid itu, mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang memang ada punya istilahnya marbot atau takmir yang benar-benar fokus dengan kebersihan. Tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin jarang sekali-kali dibersihkan. Iya, banyak. Kita kirimkan tim untuk memang benar-benar dibersihkan semuanya, karpetnya, kacanya, kamar mandinya, dan seperti itu. Oke, kalau ngomong tujuan dasar ya semua tahu ya, itu baik semua lah. Iya. Dana CSR baik semua. Tapi mungkin ada alasan lain gitu terkait kok fokus pada masjid dan seterusnya gitu. Maksudnya apakah memang ada satu clue bahwa semenjak aku benar-benar memudahkan orang-orang untuk menyembah Tuhannya, Allah dalam hal ini gitu ya, berserah dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata aku juga benar-benar sangat dibantukan berkali-kali lipat gitu efek. Itu gimana? Ya, yang pertama menurut pengalaman saya ya, niat baik itu pasti hasilnya baik. Kita punya niatan baik untuk membantu orang lain itu kan pasti kembalinya ke kita juga. Yang kedua, yang kita bawa nanti mati itu kan ya kebaikan kita itu, bukan uang yang kita kumpulkan dan tidak kita gunakan untuk hal baik, tapi adalah yang akan kita bawa nanti, yang kita kumpulkan hari ini dan kita gunakan untuk berbagi untuk hal-hal baik yang memang kita gunakan di masyarakat, seperti tadi istilahnya wakaf masjid itu kan pahalanya akan terus mengalir ketika kita nanti sudah nggak ada. Dan saya memang salah satu yang, mohon maaf ya, memikirkan betul hal itu, bahwa saya itu nanti akan mati gitu. Dan apa yang akan saya bawa kalau memang bukan amal kebaikan di dunia. Saya berprinsip seperti itu, bahwa seolah-olah besok itu saya pasti akan mati. Dan harus mempersiapkan sejak sekarang untuk itu. Dan saya punya kesempatan hari ini untuk berbuat baik nih. Nah, makanya saya ajak seluruh beauty konsultan kami juga untuk ayo sama-sama bahwa apapun yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita, sedikit atau sekecil apapun itu lakukanlah. Karena itulah yang akan kita bawa nanti ketika kita kembali. Masya Allah. Total berarti berapa masjid? Kalau kita sih memang punya plan, mudah-mudahan ke depan ini bisa istilahnya apa ya? Semua masjid di Purworejo. Merenovasi atau membangun lebih banyak masjid lah. Di berbagai daerah. Mudah-mudahan bersama teman-teman beauty consultant ini kita istilahnya pengen punya lebih banyak tempat ibadah, khususnya di tempat-tempat yang memang masih kurang ya. Kan bentar lagi insya Allah nih masuk bulan suci Ramadan nih, Dok. Ya, artinya kan apakah budget atau dana CSR ini juga diperuntukkan buat ya adik-adik kita atau mungkin program-program Ramadan lainnya gitu? Itu seperti apa, Dok? Iya, betul. Jadi memang kami salah satunya memfokuskan kegiatan CSR itu di bulan Ramadan. Karena menurut Kiai atau Pak Ustadz itu kan saat di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan. Jadi kita mau ambil peluang itu sih. Makanya di saat bulan Ramadan biasanya kita cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk berbagi. Seperti itu. Nah, jadi biasanya di bulan Ramadan itu kita ngajak teman-teman reseller atau beauty consultant kami di daerah. Nah, jadi satu orang itu biasanya kita titipkan kurang lebih 50 paket sembako seperti itu. Kenapa itu untuk menstimulus sih? Itu untuk menstimulus, kadang-kadang mereka kita titipin 50, mereka nambah jadi 100, jadi 150, berbagi ke tetangganya. Nah, berbagi ke tetangganya. Jadi total kita itu menstimulus itu kurang lebih 55.000 paket sembako setiap Ramadan ke berbagai daerah melalui beauty consultant atau melalui mitra-mitra kami. Nah, mereka kita ajak untuk ayo berbagi sama-sama, kita stimulus dengan budget dari pusat. Dan mereka biasanya nambah seperti itu dengan budget mereka sendiri. Akhirnya kan jadi banyak. Jadi banyak seperti itu. Mantap. Sama berbuka bersama. Biasanya berbuka bersama sehari itu kita menyiapkan 1.000 porsi buka bersama untuk Ramadan biasanya setiap hari. Itu dana itu memang berapa persen dari revenue atau mungkin dari profit? Saya sama sekali nggak menghitung.
Kan ngeluarin CSR kan pasti ada budgetnya. Nggak ngitung kita. Pokoknya saya nggak pernah berhitung seperti itu sih. Iya. Masya Allah. Nggak pernah berhitung seperti itu. Jadi keluarin aja nih, ada kebutuhan misalnya total ada PIC terkait ya pasti kan, Iya, udah iya. ngepetain penanggung jawabnya kan. Iya. Ini untuk kayak begini Dok, ini ada kemungkinan ngeluarin nih misal gitu ya, 100 juta gitu misalnya. Ya udah keluarin 100 juta gitu. Iya, seperti itu aja. Serius? Iya, serius. Karena kan kita ini memang mohon maaf ya barangkali ya bukan perusahaan yang dengan manajemen yang Ya bagus lah, udah bisa segede gini mah. Ya benar-benar memang dimulai dari sesuatu yang organik kan. Jadi ya menjalankannya masih seperti itu sih, tapi dengan manajemen yang memang hari ini lebih rapi, lebih terstruktur, itu jadi lebih mudah gitu untuk menjalankan bisnis. Cuma kalau landasannya masih seperti dulu sebenarnya, kita ya menjalankan ya apa adanya lah, ngalir lah seperti itu. Wah keren. Ya mudah-mudahan teman-teman semua ini tahunnya di 2025 ini ya. Ini tahunnya para emak-emak nih. Tahunnya ibu rumah tangga. Amin. Sekarang simpel, saya pun juga udah ngobrol sama Menteri Teuku Rifki, Mbak Wamen, Airin Umar gitu ya, terkait ekonomi kreatif. Yang lagi kita push di 2025 bocorannya adalah IRT. Salah satunya emak-emak atau ibu rumah tangga. Yes. Yang lagi kita push lagi programnya adalah afiliator. Betul. Ini dapat bocoran banyak nih, ya kan? Reseller, maklar lah. Betul. Gitu. Jadi karena kita tahu bahwa mungkin kesulitannya sekarang mereka di ekonomi keluarganya mereka, atau mungkin daya beli menurun apa segala macam. Tabungan-tabungan ini bahaya kalau langsung dibuat brand, memproduksi dari awal, ngerisetnya kan pasti kan butuh kocek yang luar biasa kan. Betul. Makanya minim resikonya adalah menjadi afiliator. Betul. Nah kayak gini-gini lagi kita push nih. Nah jadi di tahun 2025 artinya buat para reseller baru, mitra baru, ada peluang nggak untuk kira-kira berapa deh, atau tolak ukurnya berapa untuk ini berangkatin buat dapetin reward, umroh, logam mulia apa segala macamnya. Dan ada berapa orang misalnya? Ya, jadi bisa bersaingkah yang baru-baru ini? Tadi yang disampaikan Mas Dery tentang ibu rumah tangga, itu benar banget adanya, bahwa potensi ibu rumah tangga itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dan yang terjadi di kami itu adalah kan memang para mitra itu adalah kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang memang benar-benar pengen ngebantu suaminya untuk perekonomian keluarganya. Dan kalau dikasih kesempatan, ibu rumah tangga ini kekuatan ekonomi yang luar biasa. Mereka itu jago banget jualan. Mereka jago banget jualan. Lagi nungguin anak di sekolahan bisa jualan. Lagi ngaji di pengajian, acara kajian dia bisa jualan. Jadi dia networkingnya sebenarnya bagus sekali. Makanya di DRW ini kan saya dulu percaya bahwa kami itu memulai bisnis ini karena hutang. Dan di luaran sana itu banyak sekali orang yang terjerat dengan masalah itu, masalah hutang. Nah, ketika mereka cerita sama saya nggak bisa perawatan lagi nih karena uangnya nggak ada. Ya udah mereka, ayo coba jualan karena saya dengan jualan ini waktu itu bisa mengatasi masalah keuangan saya. Ya akhirnya yang terjadi seperti itu. Polanya sama. Mereka ikut jualan, mereka dapat penghasilan, akhirnya makin sejahtera di keluarganya, malah jadi penghasilan utama. Ya sama hari ini mungkin dengan adanya affiliate seperti itu, sebenarnya polanya sama, tapi lebih mudah aja sekarang kan, karena ada marketplace, ada sosial media yang menyediakan wadah untuk jualan, ya bisa digunakan untuk seperti itu. Hanya kadang-kadang orang itu caranya yang nggak tahu gitu kan, memulainya dari mana. Nah, butuh bimbingan. Salah satunya kan hadirnya Kasih Solusi, hadirnya Mas Dery. Itu kan adalah untuk membantu mereka terbuka nih mindsetnya bahwa bisa ya sekarang jualan hanya melalui gadget saja. Diajarin juga nggak mereka? Ada, kita DRW Academy. DRW Academy kita membuat sebuah wadah untuk mengajari mereka tidak hanya tentang edukasi produk, tapi juga bagaimana cara jualan dan juga berbagai macam edukasi lainnya yang terkait dengan masih sekitar kesehatan sih. Ukuran lengkap dong ya? Iya. Mereka masuk udah diatur dari A sampai Z. Nah, inisiatornya ada datang juga ini. Wah, Pak Tara. Keren. Mas bro kita. Mas ya? Pak Tara. Thank you Mas. Ini bantuin mereka-mereka ama-ama nih ya. Biar ekonominya bisa ngebantu ekonomi keluarga apa segala macamnya. Jadi ditunggu ya informasi lebih lanjut, cek aja di sosial medianya atau mungkin ada link di bawah, kita bantu ya. DRW Academy ada juga. DRW Academy juga ada. Websitenya juga ada ya. Bisa diakses tentang pembelajarannya. Oke. Berarti tahun ini apa rewardnya? Tahun ini kita ada pemberangkatan ke umroh, tur 3 negara, terus cruise Singapura. Ya, terus ada ke Jepang. Iya. Tahun lalu Korea. Tahun ini Jepang. Udah kelihatan mana potensi yang bulan apa sih di 2025-nya? Kita mulai rewardnya di Februari. Insya Allah ke 3 negara, Malaysia, Singapura, sama Thailand.
Terus kalau umrohnya rencana sih kalau tahun lalu kita umroh Ramadan, kalau ini karena mepet banget ya Ramadan ini sudah mau Ramadan, habis kita Lebaran. rencanakan Syawal. sehabis Lebaran, ya betul. Syawal maksudnya. Betul, besar setelah Idul Adha. Idul Adha. Oh, Iya, nanti iya. kita bikinin paketnya kok. siap. Kita tunggu penawarannya. Iya. Ketularan Bu Pipit. Orangnya tuh di poin soalnya kan. Ya bisa dibilang saya miliarder lah Mas. Oh iya siap. Jadi saya tembak-tembak juga ya. Oke, kalau begitu, ayo kejar targetnya nih buat di tahun ini ya dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman ya, kalau pengen dapetin untuk DRW Skincare juga bisa nih, yang kayak begini-begini nih detailnya. Di sini berarti ada BB cream. Iya. Oke, serum seruman. retinol. Terus ada, saya kurang paham mengenai skincare, brightening berarti mutihin ya. Iya. Mutihin. Terus ini DNA salmon. Iya. Ini Deodoran. deodoran. Oh, sampai deodoran juga. Ini nggak mandi 2 hari, insya Allah nggak bau. Masa sih? Iya. Ini kayak apa? Coba buka dong. Boleh. Ini gimana? Boleh dicoba. Oh, ada ininya ya? Ini boleh saya nih, saya buka nih. Boleh. Nggak Buat mandi Mas Jerry. 2 hari. Iya. Oh. Tapi ya mandi lah tetep lah. Ya Tapi- mandi kan nih buat yang kesibukan padat. Iya, Kan iya. Rafli kan padat banget Serius, tuh, ya serius. kan? Testimoninya udah banyak juga. Tuh, nggak perlu 2 hari nih, Rafli. Iya nggak? Bisa nih, ya nggak? Pas banget. Nanti ntar kamu ketemu saya tahun depan masih begini nih Ketiaknya perawakan. juga jadi cerah. Karena Oh, iya? ada niacinamidnya kan, dia mencerahkan. Kadang kan keteknya kalau pakai kemeja putih kuning, kuning, betul, misalnya, betul, atau hitam Betul. keteknya Yang bisa tuh. dicukur itu biasanya kan jadi iritasi. terus Ya, hitam, gitu. cowok cewek? Cowok cewek. Serius? Iya serius. Karena kan maaf ya agak hilang feeling juga gitu loh kalau misalnya wanita dipandang suaminya misalnya keteknya hitam gitu loh, ya kan? Iya betul. Kan kita juga ngapain nggak ini nih? Betul, Ini mencerahkan. ini semprot, tinggal semprot. Semprot. Iya. Wow. Wangi kan? Ya, Seger kan? ya wangi segar. Iya. Berarti ada kandungan tertentu yang bisa bikin Iya betul. mencerahkan Ada dan kandungan tidak di membaukan. tulisannya kan. Ya. Oh, 2 hari nggak mandi guys. Saya punya ide jadinya. Ya kan? Saya ada ide. Apa Kan tuh? punya umroh. Ya. Nanti bikin paket skincare yang non parfum. Karena kan ibadah umroh nggak bisa yang berwangi-wangi kan. Iya. Berarti belanjanya di sini. Skincare. Oh, iya. Di pabrik kita nanti Oh, bikinnya. jualan juga. Siap. Maklon, saya disuruh maklon berarti ya. Iya. Kapitalnya pakai kapital dokter. Oh, siap. Tambah modal, mantap. Aman. Buat masukin ke umroh kita kan Bisa. kan, Masya Allah nih. Kemarin aja kita sampai 3 bis nggak muat-muat, akhirnya kita lempar-lemparin Iya, tuh. iya. Juli kita Maaf. kalau berkenan nanti undang ke launching pabrik baru. Ya, boleh Ya, nanti. di Jogja. Boleh juga tuh, menarik. Iya. Nah, ini deodoran yang nggak bisa bikin kita nih Nggak bisa mandi 2 hari. Nggak mandi 2 hari. Ya ini kalau lagi darurat aja. Iya kan. Kesibukan padat. Betul. Jangan-jangan artis-artis kita nggak tahu tuh ya. Meeting sama saya sih wangi-wangi aja tuh ya. Jangan-jangan mungkin dia juga nggak mandi tuh. DNA salmon tuh dioles ya, serum. Iya saya baca. Serum wajah. Betul. Produk-produk yang selain ini 5 ini ada. Kita ada 128 produk. 128 produk. Iya, tadinya mau saya bawa semua tapi takutnya nanti penuh meja kan. Ntar saya bingung, saya kayak unyil ngobrolnya. Begini tangan saya ntar. Susah ya, yang usah dibawa semua bener. Ini brightening serum, Serum. memutihkan. Mencerahkan. Simpelnya gini deh, Mencerahkan. manfaat semua deh, manfaatnya. Tadi udah nih, bikin nggak mandi 2 hari Iya, udah. iya, itu kalau ini untuk anti aging ya, anti penuaan, mengurangi kerutan dan lain-lain. Betul. Nah, pas Kalau- nih kayak saya nih. Biar tetap bisa balikin kulit saya kayak anak SMP lagi nggak? Ya, namanya perawatan itu sebenarnya nggak bisa instan ya. Iya. Kadang-kadang kan yang rame di pasaran itu yang pengennya cepat putih gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau Salah ya? makanya merkuri laris kan. Karena cepat putih kayak gitu, tapi tidak mempertimbangkan efek jangka panjangnya yang bisa cancer, ya kan, bisa malah merusak skin barrier seperti itu. Kalau udah terlanjur masih bisa ada harapan dong. Masih bisa diperbaiki, tapi ada yang kondisi yang tidak bisa diperbaiki, misalnya flek hitam yang istilahnya sudah parah banget itu kadang-kadang jadi sulit diobati gitu karena sudah terpapar merkuri. Oh, oke. Iya. 128 yang lainnya mirip-mirip atau ada yang Macam-macam sih, fungsi dari ya? head to toe, jadi kepala Oh, sampai head to ujung toe kaki. dari kepala sampai ujung kaki. kaki, ada semua ya. Iya, ada. Dan dari yang ini paling laris tadi pasti yang mutihin gitu ya. Bukan mutihin, mencerahkan ya. Betul. Kalau yang kedua ini mencerahkan. Betul. Retinol, Itu membantu untuk eksfoliasi sih, untuk peremajaan, pengelupasan sel kulit mati seperti itu.
Iya. Iya. Kalau yang ini? Itu cushion itu untuk bedak, tapi apa namanya, bedak yang kayak bedak cair gitu. Ada nggak yang praktis sepaket apa namanya starter pack ya? Itu ada di sini di DRW Skincare ini. Yang dari pagi cuci muka sampai ke ini cowok cewek kan? Cowok cewek. Cowok cewek. Kalau cowok ada DRW for Men sih. Ada DRW for Men. Ada DRW for Men. Oke, yang ini dulu deh misalnya dari pagi mungkin bisa dokter bisa rekomendasikan dengan penjualan paling banyak. Kalau kami itu sebenarnya tidak banyak-banyakan jualan. Tapi Bukan banyak-banyakan jualan, tapi kita itu pengennya memberikan yang sesuai dengan kebutuhan kulit. paham. Cuma maksud saya kan keukur dari teman-teman ketika mau beli kan berarti ini ada best sellernya gitu loh. Iya, biasanya ada facial wash untuk sabun, krim pagi atau sunscreen, dan krim malam itu biasanya untuk proses pencerahannya. Atau kalau jerawat ya untuk ngobatin jerawatnya. Pakai 3 itu saja sebenarnya untuk perawatan basic sudah membantu sama moisturizer seperti itu. Jadi nggak perlu pakai produk yang banyak-banyak, itu sebenarnya nggak sih. Facial washnya yang mana tampilannya? Ini ya. Berarti ini habis itu sunscreen ada di dalam situ ya. Iya. Sunscreen habis itu kasih serum ya. Serum bisa pakai serum yang mana? Ini serum vitamin C. Ini retinol ya? Retinol juga bisa. Ini digabung gitu? Enggak, salah satu aja sesuai kebutuhan. Makanya kan kita harus konsultasi dulu. Nah, konsultasinya bisa langsung ke dokter ya? Ke saya atau ke beauty consultant DRW Skincare, nanti akan dihubungkan ke tim dokter kami. Jadi memang di sini itu bukan banyak-banyakan jualan, tapi banyak-banyakan kalau bisa memperbaiki keluhan kayak gitu. Jadi insya Allah rezekinya ya karena konsumen membaik, ya nanti mereka akan bercerita ke orang lain kayak gitu kan. Jadi pakai banyak produk itu malah juga belum tentu membaik. Kadang-kadang malah terlalu berat di wajah, justru malah bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau yang dibutuhkan misalnya untuk jerawat ya cukup krim pagi, krim malam, sama sabun wajah sudah bisa membaik, ya tidak perlu terlalu banyak produk. Tapi kalau nanti di perkembangannya misalnya dibutuhkan, misalnya perlu serum, ya baru kita berikan serum. Apalagi sih biasanya kayak gitu tuh minyak flek belum kebahas. Flek yang mana? Flek hitam ada untuk flek hitam brightening biasanya namanya. Ini brightening. Ya itu serumnya bisa pakai itu. Bisa pakai ini. Membantu juga. Luminous brightening. Betul. Nah ini sama flek sama bekas jerawat sama nggak? Ya sama sih prinsipnya. Kita memperbaiki flek hitam itu hampir sama prinsipnya sih. Ini ya kolagen serum. Serumnya. Ya ini dalamnya ini tuh ini. Bener nggak? Tahu lah, saya kan DRW sekali. DRW itu DR itu Deri. W-nya Wahyu. Deri Wahyu bergabung menjadi satu. Salaman ya. Thank you Pak Dokter. Ya, seru-seru. Informasi lebih lanjut cek aja di websitenya drwskincare.com, di IG-nya juga ada dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Saya main dong ke pabrik dong, mau lihat-lihat juga boleh ya. Dengan senang hati. Di Purworejo. Di Jogja. Di Jogja. Sama di Gresik. Di Gresik. Kalau yang sudah berjalan itu di Gresik, yang insya Allah Juli nanti di Jogja. Mantap. Siap. Oke. Siap. Jadi teman-teman udah tahu, informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi di bawah. Soalnya kami berdua mau meeting dulu. Dari Wahyu, DRW. Thank you Dok ya. Kita kasih solusi.